terjadi penolakan. Mereka butuh dukungan. Mereka bukan musuh kita. Mosi perdebatan kali ini adalah pemerintah mewacanakan pembukaan data pasien COVID-19. Untuk membuka perdebatan ini akan dimulai dengan penyampaian argumentasi melalui sudut pandang pro. Kalau tidak memiliki informasi, bagaimana caranya publik bisa menghindari corona yang terjadi saat ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Geri Marpahiko, saya pembicara pertama yang akan pro terhadap mosi perdebatan kita kali ini, yaitu pemerintah mewacanakan pembukaan data pasien COVID-19. Wabah virus COVID-19 merupakan bencana penyakit yang menyerang negara-negara di seluruh dunia tak terkecuali Indonesia. Penyakit ini pertama kali teridentifikasi pada wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pertama kali pada akhir Maret 2020. Kebutuhan informasi oleh pemerintah bagi masyarakat akan data yang valid dan transparan secara akurat, serta mitigasi resiko terkait COVID-19 wajib dilaksanakan tanpa terkecuali. Transparansi merupakan keharusan kelayakan untuk diketahui oleh masyarakat luas dan juga sebagai bentuk evaluasi berkala. Berkenaan dengan pembukaan transparansi data pasien penderita COVID-19 ternyata banyak polemik bagi pembuat kebijakan dan masyarakat. Bagi pihak yang mendukung keterbukaan data pribadi pasien penderita COVID-19, secara komprehensif beralasan bahwa tindakan tersebut dapat membantu dalam mengantisipasi penularan secara terorganisasi. Namun, penolakan juga datang dari kalangan yang kontra dengan upaya ini, dikarenakan hal tersebut berpotensi menimbulkan diskriminasi dan persekusi sepihak dari masyarakat terhadap pasien serta keluarga dan orang terdekatnya. Maka daripada itu, mosi ini patut untuk diperdebatkan dengan parameter COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Dapat didefinisikan pula bahwa kebijakan pemerintah dalam merencanakan penyebarluasan pembukaan data pasien COVID-19 dengan karakterisasi yaitu pembukaan data pasien yang terkonfirmasi virus COVID-19 baik pasien dalam pengawasan, pasien positif, orang dalam pemantauan maupun pasien meninggal. Dengan perspektif hukum, COVID-19 penyakit menular yang mengancam kepentingan masyarakat. Dalam pasal 57 ayat 2 Undang-Undang Kesehatan Nasional menyatakan bahwa hak atas rahasia kondisi pribadi dianggap tidak berlaku dalam hal perintah undang-undang dan kepentingan masyarakat. Jika kita tinjau dari perspektif kesehatan, pembukaan data pasien COVID-19 memiliki pandangan bahwa transparansi dibutuhkan sebagai sarana proteksi lebih dini terhadap resiko penularan dengan melakukan pembatasan jarak dan mengingat bahwa pandemi COVID-19 sudah mengancam kepentingan masyarakat, mengancam keseluruhan masyarakat, kesehatan masyarakat, dan penularannya sudah sedemikian mengkhawatirkan. Menurut data yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, total kasus konfirmasi COVID-19 di Indonesia per tanggal 9 Oktober 2020 adalah 324.658 orang positif COVID-19, 247.668 dinyatakan sembuh, dan 11.667 orang meninggal dunia. Dewan juri yang kami hormati serta rekan berpikir kami seluruh Indonesia bahwa perspektif sosial juga mengungkapkan bahwa data pasien COVID-19 justru berdampak positif. Mengungkap data pasien ini akan berdampak positif, yakni melakukan deteksi dini dan mengurangi penyebaran. Jika warga mengetahui siapa saja yang sudah positif, khususnya di lingkungannya, warga justru dapat mencegah diri mereka untuk tidak menjadi sasaran penyebaran. Pembukaan data pasien COVID-19 dilakukan agar orang-orang yang pernah melakukan komunikasi dengan pasien yang terpapar oleh COVID-19 dapat mengawas diri untuk mengisolasi diri di rumah mereka masing-masing.
perspektif pemerintah dan masyarakat dengan diketahui data pasien positif COVID-19 selain membantu proses screening yang dilakukan oleh pemerintah, hal itu berdampak pula pada kondisi masyarakat yang sebenarnya tidak terpapar. Dan menurut data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo menemukan 405 hoaks tentang virus corona pada tanggal 1 April 2020, sehingga hal ini perlu untuk pembukaan data pasien COVID-19, mengingat agar mempermudah masyarakat mengetahui keadaan COVID-19 yang sebenarnya, sehingga tidak ada kesalahan informasi antara masyarakat dan pemerintah. Contoh negara yang berhasil menekan laju virus dengan membuka data pasien COVID-19 ialah Hong Kong, Filipina, dan Singapura. Negara tersebut membuka lokasi domisili, riwayat perjalanan, dan menampilkan data aktivitas pasien corona sebelum dinyatakan positif. Berdasarkan data dari World Health Organization atau WHO, Singapura termasuk negara yang berhasil menangani COVID-19 dengan baik. Per 14 Februari 2020, total kasus di Singapura berjumlah 2.918 orang dengan angka kematian hanya 9 orang saja. Kesigapan pemerintah Singapura meredam penyebaran virus berawal dari pengalaman mereka menghadapi SARS pada 2002 hingga 2003. Selain belajar dari pengalaman, faktor lain yang menjadi kunci sukses Singapura dalam menghadapi COVID-19 ialah transparansi atas informasi. Maka transparansi dan komunikasi yang konsisten dari pemerintah ini penting untuk menjadikan contoh Indonesia agar dapat mencontoh Singapura ini, agar ini dapat berdampak pada tingginya kepercayaan masyarakat sehingga pesan atau anjuran yang disampaikan oleh pemerintah dapat dijalankan dengan baik. Contohnya ialah stay at home atau di rumah saja. Dewan juri yang kami hormati serta rekan mahasiswa seluruh Indonesia, bahwasannya John M. Berry, sejarawan yang menulis buku tentang flu Spanyol, dalam bukunya bahwa manusia jauh lebih mampu berhadapan dengan realitas ketimbang dengan imajinasi. Jadi sampaikanlah kebenaran apapun itu, biarkan orang menyiapkan diri mereka sendiri. Baiklah, akan dilanjutkan dengan penyampaian argumentasi melalui sudut pandang kontra. Di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Perkenalkan, nama saya Aprianto. Saya merupakan mahasiswa Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan argumentasi saya dari sudut pandang kontra mengenai mosi perdebatan kita, yakni pemerintah mewacanakan pembukaan data pasien COVID-19. Pembukaan data pasien COVID-19 merupakan kebijakan yang akan diterapkan pemerintah guna untuk menyebarluaskan data pasien COVID-19, baik itu suspek, orang dalam pengawasan, pasien dalam pengawasan, orang tanpa gejala, pasien positif COVID-19, maupun yang telah meninggal. Yang pertama, dari perspektif hukum. Menurut ketentuan pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 269 tahun 2008 tentang rekam medis menyatakan bahwa informasi yang tercantum dalam rekam medis bersifat rahasia. Kerahasiaan data pasien juga dijamin oleh Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 pasal 57, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Rumah Sakit, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau IT. Pengungkapan data pasien COVID-19 turut menimbulkan konsekuensi secara hukum, berupa pelanggaran atas bagian dari hak asasi manusia yang bersifat sensitif. Kedua, perspektif kesehatan. Kerahasiaan data merupakan hak individu bagi setiap pasien, sekaligus kewajiban bagi petugas pelayanan jasa pelayanan kesehatan untuk menyimpan rahasia jabatan. Dokter juga mempunyai kode etik yang wajib untuk mereka taati, yakni merahasiakan data kesehatan penerima pelayanan kesehatan sesuai pasal 73 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Yang keempat, perspektif ekonomi. Saat ini Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi akibat dampak dari COVID-19. Salah satunya yang berdampak yaitu peluang lapangan pekerjaan.
Bagi pasien yang sudah sembuh dari COVID-19, mereka akan kesulitan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan baru dikarenakan stigma negatif dari masyarakat yang menganggap pasien tersebut akan menimbulkan masalah ataupun menimbulkan virus di perusahaannya. Dan terakhir, dari perspektif sosial, penyakit COVID bukanlah suatu kejahatan yang mana data diri si pasien harus diumbar-umbarkan. Pembukaan data pasien COVID-19 dapat berujung pada perlakuan diskriminasi dan juga justifikasi secara sepihak yang bersangkutan maupun terhadap keluarga yang bersangkutan. Hal tersebut dapat membuat pasien tertekan dan bahkan hal ini bisa memperkecil resiko kesembuhan pasien COVID-19. Dan faktanya sendiri di lapangan, ada petugas kesehatan yang ditolak di tempat tinggalnya atau lingkungan tempat tinggalnya dikarenakan warga mengetahui ia menangani pasien COVID-19. Di beberapa tempat, malahan ada warga yang melakukan penolakan atas pemakaman warga yang meninggal dikarenakan diketahui bahwa orang yang meninggal tersebut merupakan pasien positif COVID-19. Hal itu tertuju sebelum dibukanya data pasien COVID-19. Bagaimana nantinya jika data pasien COVID-19 disebarluaskan? Maka hal ini akan menimbulkan lebih banyak stigma negatif dan juga justifikasi secara sepihak kepada pasien positif COVID-19 maupun tenaga medis. Jika ada seseorang pasien positif COVID-19 dibuka secara publik, resikonya jelas. Data orang-orang yang pernah berinteraksi dengannya akan terbuka pula. Maka hal ini akan menyebabkan efek berantai pembukaan data seseorang. Dan terakhir, saya akan memberikan contoh beberapa negara yang berhasil menangani penyebaran virus COVID-19, salah satunya yaitu Korea Selatan. Pemerintahan negara-negara tersebut sama sekali tidak membuka identitas pribadi data dari pasien positif COVID-19. Tentunya yang masih berstatus suspek. Yang kedua, Vietnam. Negara Vietnam memberlakukan aturan-aturan yang baru bisa diimplementasikan negara lain dalam beberapa bulan. Seperti pembatasan perjalanan, monitoring situasi dari dekat, dan juga pada akhirnya menutup secara langsung perbatasan dengan negara Cina. Yang terakhir, saya akan memberikan solusi, di mana solusi yang pertama, dokter atau petugas medis tetap memberikan informasi tentang kondisi kesehatan seorang pasien sebagai peringatan dan pencegahan agar masyarakat terhindar dari wabah COVID-19. Dokter atau petugas medis tetap berpedoman pada regulasi dan tetap menjalankan rahasia atau menjamin rahasia medis pasiennya, identifikasi kasus, dan juga dilakukan yang telah dilakukan oleh negara-negara seperti Korea Selatan dan terbukti berhasil. Yang selanjutnya, dilakukan pembukaan data mengenai jumlah pasien positif sembuh dan juga meninggal, jumlah pasien PDP dan ODP per kabupaten kota, yang mana hal ini nantinya akan ditulis dengan status zona merah, oranye, yang terakhir yang sangat pekat yaitu hitam, yang menandakan bahwa daerah tersebut memiliki banyak sekali suspek, memiliki banyak sekali OTG ataupun pasien positif COVID-19. Maka kita ketahui bahwa daerah tersebut rawan akan penyebaran virus COVID-19. Dan yang terakhir, selalu melakukan social distancing dan mengikuti aturan serta protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah guna untuk menekan penyebaran virus COVID-19, bukan dengan membuka data pasien COVID-19 agar privasi pasien terjamin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Harta sejati adalah kesehatan. Perkenalkan, saya Angelina selaku pembicara ketiga yang akan menyampaikan alur perdebatan dan menarik kesimpulan serta menyampaikan kecenderungan tim kami apakah memilih pro atau kontra dalam mosi perdebatan kali ini. Dewan juri yang terhormat, akhirnya sampailah kita di ujung perdebatan ini. Alur dan kesimpulan perdebatan kali ini bertitik tolak pada kebijakan pemerintah dalam mewacanakan pembukaan data pasien COVID-19. Alih-alih untuk menekan laju penyebaran virus, namun nyatanya hal tersebut memposisikan pemerintah Indonesia dalam dua pertimbangan yang sulit.
Dalam sudut pandang pro yang mendukung mosi perdebatan ini didasari pada pemikiran bahwa pembukaan data pasien COVID-19 dibutuhkan sebagai sarana deteksi dan proteksi diri pada masyarakat dan membantu proses screening yang dilakukan pemerintah, sehingga adanya transparansi yang mencegah terjadinya misinformasi antar pemerintah dan masyarakat. Contoh negara yang membuka data pasien COVID-19 adalah Hong Kong, Filipina, dan Singapura. Dalam perspektif pro, data pasien dapat dibuka apabila disetujui oleh pihak yang bersangkutan, baik dari pihak pasien maupun dari pihak keluarga, sesuai dengan perintah undang-undang dan kepentingan masyarakat. Data pasien juga digunakan secara proporsional sesuai kepentingan. Di sisi lain, menurut sudut pandang kontra yang menolak mosi perdebatan kali ini didasari pada pemikiran bahwa penyakit COVID-19 bukanlah suatu kejahatan yang mana data diri si pasien harus diumbar. Pembukaan data pasien COVID-19 sejatinya dapat berujung pada perlakuan diskriminasi yang dapat memperkecil tingkat kesembuhan pasien dan dapat membuat pasien tertekan. Kerahasiaan data merupakan hak individual pasien sekaligus kewajiban petugas medis untuk menjamin kerahasiaan tersebut. Hal tentang kerahasiaan data pasien juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tepatnya pada pasal 57, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Rumah Sakit, maupun Undang-Undang ITE. Adapun contoh negara yang menangani COVID-19 tanpa membuka data pasien yaitu adalah Korea Selatan dan Vietnam. Sehingga atas hal tersebut, solusi yang dapat diberikan dari pihak kontra yaitu yang pertama adalah dokter atau petugas medis tetap memberikan informasi tentang kondisi kesehatan pasien sebagai peringatan dan pencegahan kepada masyarakat terkait COVID-19 dan tetap berpedoman pada regulasi dengan menjaga kerahasiaan pasien. Selanjutnya yaitu pemerintah cukup memberikan nomor bagi pasien yang positif berdasarkan nomor urut identifikasi seperti yang terjadi di negara Korea Selatan. Selanjutnya yaitu dilakukan pembukaan data mengenai jumlah pasien positif, jumlah pasien meninggal, ODP, PDP, serta peta sebaran COVID-19. Dan yang terakhir yaitu social distancing dan mengikuti protokol kesehatan tetap dilakukan. Dewan juri yang terhormat, berdasarkan dua sudut pandang yang disampaikan baik dari pihak pro maupun pihak kontra, kami cenderung tidak menyetujui adanya wacana pemerintah terkait pembukaan data pasien COVID-19 karena data pasien merupakan kerahasiaan individual dan juga didasari atas argumentasi yang telah disampaikan dari pihak kontra dan solusi yang diberikan oleh pihak kontra. Dewan juri yang terhormat, demikianlah mosi perdebatan kali ini. Sekian, terima kasih. Kami, mahasiswa Universitas Tanjung Pura. Mari bersama kita perangi COVID-19. Indonesia pasti bisa.